Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Kaum Rebahan. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat seru banget. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan pembunuh bayaran bernama Yui Bang, yang terlihat sedang diserang oleh beberapa orang geng kapak. Satu minggu sebelumnya, setelah pensiun dari dunia kriminal, Yui Bang terlihat hidup damai dan bahagia, bersama sang istri yang bernama Song Yun. Di mana pada hari itu, Song Yun meminta izin kepada Yui Bang untuk pergi berlibur bersama temannya selama 2 minggu. Song Yun juga meminta Yui Bang untuk menjaga putri temannya selama mereka berlibur ke sebuah pulau. Karena diketahui, putri temannya itu sudah tidak memiliki ayah dan dia masih duduk di bangku SMA. Mendengar itu, Yui Bang pun langsung menolaknya, karena dia menganggap putri temannya itu sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Namun karena terus-terusan dipaksa oleh istrinya, Yui Bang pun tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Setelah itu, Yui Bang pergi mengantar Song Yun ke bandara, untuk pergi berlibur bersama temannya yang bernama Ara. Malam harinya, Yui Bang pun menjemput putri Ara yang bernama Yunji, yaitu seorang gadis remaja yang harus dia jaga. Namun saat dalam perjalanan, Yunji mengatakan kalau dia akan menginap di rumah temannya malam ini, dan meminta Yui Bang untuk merahasiakan itu kepada ibunya. Mendengar itu, Yui Bang pun lantas menyetujuinya. Namun untuk berjaga-jaga, ia kemudian memasang alat pelacak di dompet Yunji dengan berpura-pura memberinya segapok uang. Tepat jam 1 malam, Yui Bang mendapatkan telepon dari Yunji yang terdengar kesakitan. Yunji mengatakan kalau dia sedang sakit perut dan meminta Yui Bang untuk menemuinya di sebuah kafe. Setibanya di sana, Yui Bang dibuat sedikit kesal, karena Yunji ternyata baik-baik saja dan terlihat sedang duduk santai bersama pacarnya. Yunji mengatakan kalau Yui Bang terlalu lama datang dan sakit perutnya sekarang sudah sembuh. Dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, Yunji malah mengusir Yui Bang dari sini. Saat ingin pergi dari sana, Yui Bang mendapatkan pesan dari istrinya yang menanyakan keadaan Yunji. Dan di saat itu juga, ia melihat Yunji sedang dibawa oleh pacarnya naik motor. Sehingga Yui Bang yang merasa curiga, ia pun mengikuti mereka dari belakang dengan bermodalkan alat pelacak yang sebelumnya ia pasang di dompet Yunji. Dan benar saja, ternyata Yunji ingin dijual oleh pacarnya sendiri kepada seorang germo yang bernama Hyubin. Yang diketahui, Hyubin sengaja menggunakan para remaja tampan untuk memikat gadis-gadis remaja yang masih sekolah, dan kemudian, gadis-gadis tersebut mereka jadikan sebagai pemuas nafsu bagi para pria hidung belang. Namun untung saja, Yui Bang muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Yunji. Setelah kejadian tersebut, polisi pun datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Hingga pada esok harinya, Yui Bang didatangi seorang detektif bernama Lee, karena dia melihat mobil Yui Bang yang mengikuti motor para remaja yang tewas tadi malam. Sehingga, Lee pun curiga kalau Yui Bang lah pelaku pembunuhan tersebut. Namun Yui Bang yang merupakan mantan pembunuh bayaran profesional, ia hanya menanggapinya dengan santai dan mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa perihal kejadian itu. Dan karena memang tidak ada bukti yang kuat, Lee pun memutuskan untuk pergi dari sana, dan mengancam akan kembali menangkap Yui Bang jika dia sudah mengumpulkan banyak bukti. Yunji yang melihat itu dari kejauhan, ia pun dibuat ketakutan jika harus terlibat dalam kasus ini. Namun di sini, Yui Bang berusaha menenangkannya, dan mengatakan kalau dia berjanji akan terus menjaga Yunji. Karena diketahui, Yunji mengingatkannya dengan sosok gadis yang pernah dia tolong beberapa tahun lalu. Yang mana gadis tersebut sempat ingin bunuh diri, karena mengalami trauma berat akibat diperkaos. Saat sedang asik bercerita, Yui Bang mendapatkan telepon dari Hyubin, yang memintanya untuk segera menyerahkan Yunji dalam waktu 1 jam ke depan. Karena jika tidak, maka dia akan menyerahkan bukti pisau, yang digunakan oleh Yui Bang saat menghabisi para remaja pria di tempatnya kemarin malam. Mengetahui itu, Yui Bang pun memutuskan untuk pergi ke sana sendirian. Namun sebelum berangkat, ia memberikan gelang kepada Yunji yang sudah ia pasang alat pelacak. Setibanya di tempat, ia pun meminta pisau itu kepada Hyubin secara baik-baik. Namun kakak Hyubin yang bernama Ji Wong, malah menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghajar Yui Bang.
Jiwon yang ketakutan langsung menyerahkan pisau tersebut. Namun ketika ingin pergi dari sana, Yui Bang tiba-tiba diserang oleh pria misterius yang membuatnya sedikit kewalahan. Dan akhirnya, Yui Bang pun memutuskan untuk kabur dari sana. Sementara di sisi lain, Yunji terlihat dibawa paksa oleh beberapa orang pria. Hingga saat Yui Bang tiba, ia sudah tidak melihat Yunji dan menemukan jejak mobil yang baru saja meninggalkan rumahnya. Dan tanpa buang-buang waktu, Yui Bang pun langsung bersiap untuk mencari keberadaan Yunji. Setelah mengikuti GPS yang ada di gelang Yunji, ia akhirnya sampai di sebuah gedung yang dijadikan tempat pembuatan film panas. Namun setelah memeriksa semua ruangan, dia tidak juga menemukan keberadaan Yunji, karena ternyata gelang GPS-nya sudah diambil oleh Hyubin. Dan di sini, Yui Bang pun memaksa Hyubin untuk memberitahukan di manakah keberadaan Yunji. Karena terus disiksa, Hyubin pun mau buka mulut dan mengatakan, kalau Yunji sudah dibawa ke sebuah hotel yang bernama Don't Tell That. Mengetahui itu, Yui Bang pun bergegas menuju tempat tersebut. Namun setibanya di sana, ia langsung diserang oleh beberapa orang geng kapak. Meski banyaknya musuh yang menyerangnya, Yui Bang akhirnya berhasil membantai mereka semua, dan hanya menyisakan satu orang yang terlihat sangat ketakutan. Di sini, Yui Bang bertanya apakah dia mengetahui tentang seorang gadis yang sedang dia cari. Pria ini pun menjawab, bahwa hanya manajer hotel lah yang mengetahui keluar masuknya gadis-gadis di tempat ini. Namun saat bersamaan, tiba-tiba saja si manajer tewas terjatuh dari lantai atas. Ternyata, pembunuhnya adalah seorang pria bernama Yuri, yaitu sosok misterius yang juga pernah menyerang Yui Bang. Hingga dari pisau yang dimiliki oleh Yuri, Yui Bang akhirnya mengetahui kalau Yuri adalah mantan pasukan khusus dari Rusia. Dan di sini, Yuri pun memberitahukan kalau Yunji akan diselundupkan ke Rusia besok pagi dengan menggunakan kapal kargo. Namun jika Yui Bang ingin menyelamatkan Yunji, maka dia harus melangkahi mayatnya terlebih dulu. Yui Bang yang mengetahui kalau Yuri bukanlah orang yang sembarangan, ia kemudian memancing Yuri untuk bertarung di dalam ruangan. Karena tidak ingin menghabiskan waktunya bertarung dengan Yuri, Yui Bang pun memutuskan untuk kabur dari sana dengan melompat dari jendela. Naasnya, belum juga sempat pergi dari sana, ia malah dikagetkan dengan kemunculan detektif Lee yang langsung menodongkan pistol. Di sini, Lee meminta Yui Bang untuk menyerah, karena dia sudah menemukan bukti kuat tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Yui Bang. Namun saat Lee lengah, Yui Bang berhasil merampas pistol miliknya dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Pagi harinya, Yui Bang akhirnya tiba di dermaga sambil membawa Lee yang terborgol di dalam mobil. Di sana, ia melihat Yunji yang sedang berada di sebuah mobil dan ingin dimasukkan ke dalam kargo. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung menabrakkan mobilnya dengan kencang. Untungnya, Yunji tidak terluka terlalu parah dan berhasil dia selamatkan. Namun saat bersamaan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Jiwon. Di sini, Yui Bang memaksa Jiwon untuk memberitahukan siapakah dalang dari semua ini. Namun bukannya mendapatkan jawaban, Jiwon malah menghina Yui Bang dengan kata-kata kasar hingga membuatnya hilang kesabaran. Dari handphone Jiwon yang dia ambil, Yui Bang menemukan fakta, bahwa ternyata detektif Lee adalah polisi korup, yang sudah menerima suap dari organisasi perdagangan manusia ini. Dan di sini, Yui Bang pun meminta Lee untuk membantunya membereskan masalah ini, karena jika tidak, maka dia akan membocorkan bukti tersebut ke publik. Karena tidak ingin kejahatannya terbongkar, Lee pun terpaksa mengikuti semua kemauan Yui Bang. Dari membersihkan TKP, hingga membuat skenario seolah-olah Yui Bang adalah korban pada kejadian ini. Yang kemudian, Yunji pun dirawat di rumah sakit dengan penjagaan super ketat oleh pihak kepolisian. Di sana, Yui Bang lalu bertanya kepada Lee, siapakah bos besar yang menjalankan bisnis perdagangan manusia ini? Lee pun menjawab, bahwa dia juga tidak mengenal orang tersebut, karena selama ini, dia hanya menerima bayaran dari salah seorang perantara bernama Park Hyung-ji, yang memiliki koneksi langsung dengan mafia Rusia. Tanpa buang-buang waktu, Yui Bang pun langsung menyerang markas Park Hyung-ji sambil minum kopi. Di sini, Yui Bang meminta Park Hyung-ji untuk memberitahukan siapa nama bos mereka, dan bagaimanakah cara bisnis mereka berjalan. Karena terancam, pria ini pun memberitahukan kalau bosnya adalah Kim Jong-un. Yaitu,
seorang pembisnis ilegal yang mengumpulkan para gadis-gadis Korea, dan kemudian menukarnya dengan para gadis remaja dari Rusia untuk dijadikan wanita penghibur. Tidak lama kemudian, Park Hyung-ji mendapatkan telepon yang menanyakan apakah dia sudah menyiapkan para gadis untuk pesta yang akan diadakan di rumah Kim Jong-un besok malam. Mendengar itu, Yui Bang pun langsung membunuh Park Hyung-ji dan meminta detektif Lee untuk mencari tahu tentang latar belakang Kim Jong-un. Setelah itu, Yui Bang pergi menemui sahabat lamanya dalam organisasi pembunuh bayaran, yang kini beralih profesi menjadi penjual senjata ilegal. Dan di sini, Yui Bang bermaksud ingin membeli satu buah sniper keluaran terbaru, dan juga beberapa buah pistol. Malam harinya, Yui Bang mendapatkan informasi dari detektif Lee bahwa Ara bukanlah ibu kandung Yunji. Yang diketahui, ayah Yunji merupakan seorang pengusaha kaya raya yang meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Dan dari hasil penyelidikannya, Lee juga memberitahukan bahwa ternyata Kim Jong-un adalah seorang ketua hakim yang sangat disegani di Korea. Keesokan malamnya, Yui Bang pun pergi ke pesta yang diadakan oleh Kim Jong-un dan membantai semua penjaga yang ada di luar menggunakan sniper. Setelah menghabisi penjaga yang ada di luar, Yui Bang kemudian menerobos masuk dengan ditemani detektif Lee. Namun ternyata, di sini Lee malah mengkhianatinya dan langsung menodongkan pistol ke arah Yui Bang. Sehingga Yui Bang yang tersudut, ia pun terpaksa menyerahkan diri dan kemudian dibawa menghadap dengan Kim Jong-un. Setelah cukup puas menghina Yui Bang, Kim Jong-un kemudian menyuruh Lee untuk membunuhnya. Dan kemudian, dia pun kembali bersenang-senang dengan gadis remaja yang sudah diseleksi. Namun saat dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi, Yui Bang mampu membalikan keadaan, dan berhasil membunuh mereka satu persatu. Setelah membunuh Lee, Yuri tiba-tiba saja muncul menyerangnya sehingga terjadilah pertarungan 1 lawan 1. Di sini, Yui Bang dibuat kewalahan menghadapi Yuri yang sangat lihai memainkan pisau. Namun meskipun demikian, ia akhirnya berhasil membunuh Yuri dengan menggunakan pistol. Sementara Kim Jong-un yang baru selesai mandi, ia dibuat terkejut saat melihat Yui Bang yang sudah berada tepat di hadapannya. Kim Jong-un yang ketakutan, ia pun memohon ampun kepada Yui Bang dan mengatakan kalau adiknya lah otak dari semua ini. Sehingga terungkap, ternyata bos besar dari organisasi perdagangan manusia ini adalah adik Kim Jong-un bernama Ara yang tidak lain adalah ibu tiri Yunji. Mendengar itu, Yui Bang pun semakin dibuat murka dan langsung membunuh Kim saat itu juga. Keesokan harinya, Yui Bang menyusul istrinya yang sedang berlibur di sebuah pulau, dan diam-diam masuk ke mobil Ara. Di sini, Yui Bang pun langsung menodongkan pistol kepada Ara, dan mengatakan kalau dia akan menjaga Yunji dengan baik. Di akhir film, terlihat Yui Bang dan Yunji menemui Song Yun istrinya di sebuah pantai. Di sini terungkap, ternyata istrinya ini adalah gadis yang pernah Yui Bang tolong dan hampir saja bunuh diri karena trauma. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Song Yun juga sudah mengetahui perihal bisnis haram yang dijalankan oleh Ara temannya tersebut. Oleh karena itulah, dia sengaja menitipkan Yunji kepada Yui Bang, agar dia juga menyelamatkan Yunji sebagaimana dulu Yui Bang menolongnya. Setelah itu, film pun tamat.